Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny, alumni S1 Teknik Fisika ITB. Hari ini kita akan belajar kimia tentang laju reaksi. Laju reaksi ini mempelajari kecepatan proses suatu reaksi dari reaktan menjadi produk. Misalkan A ditambah B berubah menjadi C tambah D. Ini adalah zat A ya, bereaksi dengan zat B gitu ya, berubah menjadi zat C dan zat D. Sisi yang sebelah kiri ini disebut dengan reaktan. Reaktan adalah zat-zat yang bereaksi. Sisi sebelah kanan ini disebut dengan produk. Produk atau hasil dari reaksi. Jadi laju reaksi ini mempelajari seberapa cepat sih proses terjadinya reaksi dari reaktan ya menjadi produk gitu ya. Jadi laju reaksi V gitu ya sama dengan perubahan konsentrasi atau delta konsentrasi dari zat A terhadap waktu ya. Ini adalah perubahan konsentrasi zat A ya. Ini adalah selang waktunya. Satuannya adalah molar. Ini satuannya waktu itu adalah detik ya. V ini adalah laju pengurangan zat A. Karena di sini zat A sebagai reaktan tentu ketika terjadi reaksi dia akan berkurang gitu. Jadi di sini ada laju pengurangan, makanya di sini ada tanda minus ya. Karena ada A ini adalah laju pengurangan zat A. B juga sama, laju pengurangan zat B. Kalau C dan D adalah laju penambahan. VC atau laju penambahan zat C adalah perubahan konsentrasi C terhadap selang waktu. Sama ya rumusnya. D juga sama ya, laju penambahan zat C. Nah, untuk laju reaksi zat A, B, C, D itu bisa ditentukan dari perbandingan koefisiennya. Jadi misalkan VA sama dengan koefisien zat A per koefisien zat B dikali dengan VB ya. Misalkan diketahuinya adalah laju pengurangan zat B. Kita mau menentukan laju pengurangan zat A, maka bisa menggunakan rumus ini ya. Koefisien zat A dibagi koefisien zat B dikali dengan VB. Koefisien itu apa? Koefisien adalah angka di depan zatnya. Dalam suatu reaksi kan nanti ada angka ya di depan zatnya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita di pembahasan soal. Sebelumnya saya mungkin mau ngikutin lagi ya konsentrasi ya. Ini dipelajari di bab stoikiometri, tapi ini digunakan di laju reaksi ya. Konsentrasi molar dari suatu zat atau simbolnya adalah M sama dengan mol dibagi volume ya. Jadi M ini adalah konsentrasi molar zat gitu ya. Satuannya adalah molar M. Ini adalah jumlah mol zatnya yang terlarut. Ini adalah volume larutan.
Satuannya liter, ini satuannya mol. Ini konsentrasi molar suatu zat menyatakan konsentrasi zat yang terlarut dalam suatu larutan. Jumlah mol zat yang terlarut dibagi dengan volume larutannya. Seperti itu. Kesamaan laju reaksi itu adalah V sama dengan K dikali konsentrasi zat A pangkat X dikali konsentrasi zat B pangkat Y. Ini adalah persamaan umum dari laju reaksi. Misalkan ada suatu reaksi, kita akan menentukan persamaan dari laju reaksi itu. Persamaannya seperti ini ya. K konsentrasi zat A sama B ini adalah reaktan ya. A sama B adalah reaktan. Di konsentrasi zat A pangkat X dikali konsentrasi zat B pangkat Y. K ini, X ini adalah orde reaksi dari zat A, Y adalah orde reaksi dari zat B, K adalah konstanta. Jadi ini adalah persamaan laju dari suatu reaksi ya. Orde, apa itu orde? Ya, orde reaksi itu menyatakan tingkatan reaksi zat tersebut dalam suatu reaksi. Nah, orde reaksi itu ada yang ordenya 0, ada yang orde 1, 2 dan seterusnya. Di orde ini pertama ada orde 0, kalau orde 0, perubahan konsentrasi adalah suatu zat X misalkan ya. Ketika si konsentrasi zat X-nya itu diubah, lajunya ini adalah laju ya. Ini sumbu Y-nya adalah laju reaksi, sumbu X-nya adalah konsentrasi zat, suatu zat gitu ya. Nah, konsentrasi ini kita ubah gitu ya. Misalkan kita perbesar, maka lajunya akan tetap. Jadi bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, ini orde 0. Jadi orde reaksi dari zat X ini adalah 0 ordenya, gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan persamaan lajunya adalah V sama dengan K konsentrasi zat X pangkat 0, gitu ya. Ini adalah persamaan lajunya. Jadi si zat X ini ketika kita ubah konsentrasinya, lajunya tidak berubah, lajunya konstan, laju reaksinya konstan. Jadi zat X ini memiliki orde atau tingkat reaksi adalah 0. Kalau orde 1, ketika si zat X-nya itu kita ubah, maka lajunya juga berubah dan perubahannya secara linear. Jadi bentuk grafiknya seperti ini, gitu ya, berbanding lurus. Jadi ketika si zat X-nya kita ubah, lajunya makin besar dan perubahannya linear, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan sama lajunya, V sama dengan K kali konsentrasi zat A, zat X ya, pangkat 1 ya. Ini persamaan lajunya. Ketika si X-nya itu kita, konsentrasi molarnya kita ubah menjadi lebih besar, maka lajunya akan menjadi lebih besar dan perubahannya berbanding lurus. Yang ketiga, orde 2.
orde 2 bentuk grafiknya seperti ini. Ketika si zat X-nya ini kita ubah konsentrasinya menjadi lebih besar, maka lajunya akan menjadi lebih besar dan perubahannya melonjak ya, eksponensial. Jadi ini persamaan lajunya adalah V sama dengan K konsentrasi zat X pangkat 2. Oke, sekarang kita akan bahas soal SNMPTN tahun 2011. Di sini diketahui dalam suatu percobaan ada suatu reaksi seperti ini ya, 2ICl ditambah dengan H2 menjadi I2 dan 2HCl. Ini adalah reaksinya. Nah, di sini kita diberikan suatu data ya dari hasil percobaan. Ketika konsentrasinya tanda kurung suku ini tanda konsentrasi ya, konsentrasi molar ICl, ini konsentrasi molar H2, ini adalah laju reaksinya. Nah, ini konsentrasinya 0,1 molar, H2-nya 0,1 molar, laju reaksinya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik. Ketika di percobaan yang kedua gitu ya, ini hasil percobaannya, 0,2 ICl-nya 0,2 molar, H2-nya 0,1 molar, laju reaksinya adalah 3 kali 10 pangkat minus 3. Dan yang percobaan yang ketiga ini ya, 0,1 molar, H2-nya 0,5 molar, dan laju reaksinya adalah 7,5 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik. Yang ditanya adalah persamaan laju dari reaksi ini gitu ya. Nah, persamaan laju, jadi rumusnya adalah V sama dengan kosen K gitu ya, dikali dengan konsentrasi reaktan yang pertama. Reaktan pertama ini ya, ICl, dipangkatkan ordernya, kita misalkan X gitu ya, lalu dikali dengan konsentrasi reaktan yang kedua, yaitu ini ya, reaktannya ada dua ya, ICl dan H2. Konsentrasi H2 pangkat ordernya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan laju reaksi ini. Nah, tugas kita berarti kita harus menentukan ordernya ya, order reaksi ICl dan order reaksi H2 ya. X dan Y-nya kita harus cari nilainya berapa gitu ya. Nah, nilai X dan Y ini atau order dari ICl dan H2 ini bisa kita tentukan dari data percobaan. Datanya ini ya, gitu ya. Jadi pertama caranya adalah ketika kita mau mencari order ICl, jadi pertama kita cari dulu ya nilai X-nya. Kita harus lihat dari data ini yang konsentrasi H2-nya sama gitu ya. Jadi saya ulangi, ketika kita mau mencari order X ya, order ICl atau X, kita mau cari nilai X, maka kita lihat data mana yang nilai dari konsentrasi H2-nya adalah sama. Yang ini berarti ya, data pertama dan data kedua ya. Nah, ini data pertama dan data kedua, ini percobaan pertama dan percobaan kedua, ini konsentrasi H2-nya sama ya. Jadi kita bandingkan gitu ya, dari percobaan 1 dan 2 ya. Ya, kita bandingkan kecepatannya, V1 per V2 sama dengan, berarti ini K kali konsentrasi Cl pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y per K
konsentrasi ICl pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y, gitu ya. Kita masukkan nilainya, V1-nya ini ya, 1,5 kali 10 pangkat minus 3 per V2-nya 3 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan K-nya kita nggak tahu nilai berapa, dikali konsentrasi ICl di percobaan pertama ini ya, 0,1 pangkat X dikali konsentrasi H2 di percobaan pertama ini ya, 0,1 juga ya, 0,1 pangkat Y per K konsentrasi ICl di percobaan yang kedua ya. Nah, ini berarti 0,2 pangkat X dikali konsentrasi H2 di percobaan kedua, yaitu 0,1 pangkat Y, gitu ya. Nah, dari operasi ini bisa kita coret ya. Ini dan ini kan sama ya. Jadi K-nya kita coret gitu ya. K dibagikan itu kan 1 ya. Jadi seperti ini, dan ini juga sama ya. 0,1 pangkat Y dibagi 0,1 pangkat Y juga itu nilainya 1 ya. Jadi nah ini juga sama ya, 10 pangkat minus 3 kita coret juga. Sisanya ini ya 1,5 per 3 1,5 per 3 sama dengan 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat Y. Pangkat X. 1,5 per 3 itu setengah ya. Jadi setengah sama dengan, ini kan pangkatnya sama ya, pangkat X, yang bawah juga pangkat X. Jadi kalau di matematika ini bisa kita satukan jadi seperti ini ya, 0,1 per 0,2 dipangkatkan X, gitu ya. Ini jadi setengah sama dengan 0,1 dibagi 0,2 itu setengah ya, setengah pangkat X. Nah, jadi X-nya ini kan setengah pangkat 1 gitu ya, sama dengan setengah pangkat X. Jadi pangkat X-nya itu sama dengan 1. Jadi order reaksi si ICl ini adalah ordernya 1 ternyata ya, gitu. Nah, sekarang kita mencari order reaksi dari H2 ya, atau Y. Kita akan mencari nilai Y. Nah, X-nya ini kita udah dapat ya, udah dapatkan. Sekarang tugas kita mencari nilai Y atau order reaksi dari H2. Caranya juga sama. Kita cari dari data percobaan, berarti yang konsentrasi ICl-nya sama gitu ya. Jadi triknya seperti itu ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena nanti bisa dicoret ya, gitu ya. Jadi triknya seperti itu. Ketika kita mau mencari order reaksi zat yang ini, maka cari dari data percobaan yang konsentrasi ininya sama gitu ya. Nah, jadi dari data percobaan ini berarti ini percobaan 1, 2, 3. Berarti yang konsentrasi ICl-nya sama itu adalah percobaan 1 dan 3 ya. Ini 0,1, ini juga 0,1. Jadi yang ini ya, percobaan yang ini dan yang ini ya, 1 dan 3 gitu ya. Sama kita bandingkan lagi ya, V1 per V2 sama dengan, ketika rumusnya sama ya, konsentrasi ICl pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y per K konsentrasi Cl pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y. Kita masukkan nilainya, V1 nya, oh ini V3 ya,
V1 nya 1,5 kali 10 pangkat minus 3 per V3 nya 7,5 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan K. Ini konsentrasi Cl nya 0,1 ya, pangkat X kali konsentrasi H2 di percobaan pertama ini ya 0,13 pangkat Y per K konsentrasi ICl di percobaan ketiga ini ya 0,1 pangkat X dikali konsentrasi H2 percobaan ketiga 0,5 pangkat Y. Nah, ini kita dibagi K 1 habis ya. Ini juga kita coret ya. 0,1 pangkat X per 0,1 pangkat X 1 juga. Nah, ini juga coret. Jadi 1,5 dibagi 7,5 ini kita bagi aja 1,5 berarti kan 1 ya, per 7,5 dibagi 1,5 itu 5 ya, sama dengan 0,1 pangkat Y per 0,5 pangkat Y. Jadi ini 1/5 sama dengan, ini pangkatnya sama ya. Jadi kalau pangkatnya sama di dalam matematika bisa kita satuin jadi 0,1 per 0,5 pangkat Y ya. Jadi ini 1/5 sama dengan 0,1 dibagi 0,5 itu 1/5 pangkat Y. Nah, jadi Y-nya dapat ya, Y-nya sama dengan 1. Jadi 1/5 itu kan sama aja dengan 1/5 pangkat 1 ya. Gitu ya. 1/5 pangkat 1 sama dengan 1/5 pangkat Y. Jadi Y-nya itu sama dengan 1 ya. Ini sama dengan ini. Nah, dapat ya nilainya. Jadi persamaan lajunya itu adalah V sama dengan K konsentrasi ICl pangkat X. Yang tadi kita udah dapat ya, nilainya 1 ya. Misalnya 1 dikali konsentrasi H2 pangkat ordernya itu juga 1. Ini adalah jawabannya. Oke, nomor 2. Ini soal SNMPTN tahun 2014. Di sini diketahui dari suatu percobaan ada sebuah reaksi 2NO2 turun lain jadi 2NO ditambah O2 gitu ya. Ini adalah reaksinya gitu ya. Nah, ini adalah hasil percobaannya di percobaan pertama. Percobaan kedua, konsentrasi awal dari NO2-nya adalah 0,01. Percobaan kedua 0,02. Nah, ini adalah laju reaksinya 7,1 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik. Yang percobaan kedua 28 kali 10 pangkat minus 5 molar per detik. Yang ditanya adalah tetapan laju reaksinya berapa sih gitu ya. Tetapan laju reaksi atau K-nya itu nilainya berapa gitu ya. Jadi di sini tipe soalnya berbeda seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ditanya adalah persamaan laju. Kalau sekarang ditanyanya adalah tetapan lajunya berapa. Laju reaksi ini memiliki persamaan laju V sama dengan kosen K gitu ya, dikali dengan konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktannya adalah ini ya. Reaktan ini adalah reaktan, ini produk ya. Nah, reaktannya di sini ada NO2 ya. NO2. Reaktannya cuma 1, berarti ya udah persamaannya cuma ini aja. Oh ya, ini dipangkatkan ordernya ya. Kita misalkan huruf X. Nah, ini adalah persamaan lajunya. V sama dengan
K kali konsentrasi NO2 pangkat X. Nah, kita akan mencari nilai K, gitu ya, nilai K. Jadi kita harus tahu dulu ini ya, konsentrasi order reaksi dari NO2. Kalau V-nya kan udah diketahui ya, di percobaan pertama ini, percobaan kedua ini, dan konsentrasi NO2-nya juga udah diketahui ya, 0,01 pada percobaan pertama, 0,02 pada percobaan kedua. Nah ini dan ini udah diketahui. Kita mau mencari nilai K. Nah berarti kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Berapa sih nilai X-nya gitu ya? Berapa nilai dari order reaksi NO2-nya gitu ya? Kalau udah diketahui baru kan nanti kita bisa mencari nilai K, gitu ya. Oke, udah dapet ya idenya ya. Sama kayak sebelumnya, berarti kita untuk mencari nilai X kita bandingkan ya percobaan 1 dan percobaan kedua. V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat X per K kali konsentrasi NO2 pangkat X. Kita masukin nilainya, V1 nya ini ya 7,1 kali 10 pangkat minus 5 per 28 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan K konsentrasi NO2 nya adalah 0,01 pangkat X per K dikali 0,02 ya. Pada percobaan 2 ini 0,02 pangkat Y ya. Ini bisa kita coret ya, 10 pangkat minus 5 per 10 pangkat minus 5 habis, K dibagi K juga habis, sisanya itu ya 7,1 per 28. Nah 7,1 per 28 ini adalah nggak mesti kita hitung secara akurat ya, jadi hanya perkiraan aja. Ini kan kira-kira seperempat ya. Kalau seperempat seharusnya kan 7 per 28 ya, 7 per 28 itu sama dengan seperempat. Kalau ini 7,1 gitu ya, jadi untuk ritme menghitungnya jadi nggak perlu dihitung secara pas ya, jadi kira-kira aja. Ini kira-kiranya adalah seperempat ya. 7,1 dibagi 28 kita asumsikan seperempat ya, sama dengan 0,01 pangkat X per 0,02 pangkat Y pangkat X. 1/4 sama dengan, ini pangkatnya sama ya, kalau pangkatnya sama bisa digabung jadi 0,01 per 0,02 pangkat X gitu ya. Satu per 4 sama dengan 0,01 dibagi 0,02 itu setengah ya, jadi setengah pangkat X. Nah 1/4 sama aja dengan setengah dipangkatin 2 ya, sama dengan setengah pangkat X. Nah jadi nilai X nya 2 ya, ini berarti sama dengan ini, X sama dengan 2 gitu ya. Nah kita udah mendapatkan nilai dari order reaksi NO2 yaitu 2 ya. Persamaan lajunya adalah V gitu ya, sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2. Ini adalah persamaan laju reaksi pada reaksi tersebut. Sekarang kita mau mencari nilai K ya. Untuk mencari nilai K kita masukin aja dari persamaan ini pada percobaan 1 atau percobaan kedua. Nah teman-teman jadi bisa milih nih, mau masukin angka di percobaan 1 atau 2, terserah. Nilainya nanti sama. Coba kita masukin aja di percobaan 1 ya.
nilai V-nya sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2. V pada percobaan 1 adalah ini ya, 7,1 kali 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 sama dengan K ini yang akan kita cari nilainya dikali dengan konsentrasi NO2 ya. Tadi kita ngambil di percobaan 1 berarti pakai ini ya, 0,01 pangkat 2. Ini 7,1 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan K 0,01 itu kan 10 pangkat minus 2 ya, dipangkatkan 2. 7,1 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan K 10 pangkat minus 2 pangkat 2 itu 10 pangkat minus 4 ya. Nah berarti K nya dapat ya, K sama dengan 7,1 kali 10 pangkat minus 5 per 10 pangkat minus 4. K nya sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat ini 10 pangkat minus 5 dibagi 10 pangkat minus 4. Kalau di eksponen ini kalau dibagi pangkatnya dikurang ya, jadi minus 5 dikurangi minus 4 ya. Jadi ini K nya sama dengan 7,1 kali 10 pangkat minus 5 dikurang minus 4, berarti minus 1 ya. Ini min ketemu min positif, berarti min 5 plus 4 itu min 1. Nah jadi nilai K nya kita udah dapat ya, K nya sama dengan 7,1 kali 10 pangkat minus 1. Itu jawaban. Nomor 3, ini soal SBMPTN tahun 2015. Di sini ada reaksi 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr. Ini hasil percobaannya. Di percobaan pertama KNO konsentrasi N nya 0,1, konsentrasi Br2 nya 0,05 ya. Nah, ini data hasil percobaannya di percobaan pertama, ini percobaan kedua, ini percobaan ketiga. Nah di sini diketahui waktunya ya, waktu dalam menit ya, bukan soal-soal sebelumnya itu adalah kecepatannya. V-nya di sini adalah waktu terjadi reaksinya. Di sini 4 menit, percobaan kedua 2 menit, dan percobaan ketiga 1 menit. Yang ditanya adalah persamaan laju reaksi ya. Jadi sama seperti nomor yang pertama tadi ya. Persamaan laju reaksi dari reaksi ini berarti V sama dengan K dikali konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktannya di sini ada 2 ya. Reaktannya ada 2, NO dan Br2. Jadi konsentrasi NO pangkat ordenya kita misalin X dikali konsentrasi reaktan yang kedua ini ya, Br2 pangkat Y gitu ya. Nah berarti kita harus mencari nilai X dan Y ya, seperti di soal nomor yang pertama. Nah untuk menjawab soal ini triknya sama. Untuk menentukan order atau nilai dari X dan Y, kita lihat dari data percobaan gitu ya. Karena order reaksi ini bisa ditentukan dari percobaan gitu ya. Pertama kita akan menentukan X dulu ya. Kita akan menentukan nilai X. Nah berarti cari dari percobaan mana yang konsentrasi Br2 nya sama. Nah dari percobaan ini berarti percobaan yang 1 dan kedua ya. Yang pertama dan yang ketiga ya. Percobaan pertama dan ketiga ini konsentrasi Br2 nya sama nih. 0,05 molar dan 0,05 molar juga. Nah, jadi dari percobaan satu dan 3
Di V1 kita bandingkan juga per V3 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi BR2 pangkat Y per K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi BR2 pangkat Y. Sekarang kita masukkan nilainya V1. Nah, di sini tidak diketahui ya. Diketahuinya adalah waktu reaksinya ya. Waktu terjadi reaksi ini 4 menit. Nah, jadi soal ini berbeda ya dengan soal yang sebelumnya. Di sini diketahuinya waktu bukan kecepatan. Lalu seperti apa? Jadi kalau misalkan di sini diketahuinya waktu, V-nya itu jadi seperti ya. Di ini V1 sama dengan 1 per T1 per V3 nya berarti 1 per V3 1 per T3 sama dengan K konsentrasi NO nya 0,1 ya pangkat X konsentrasi PR2 nya 0,05 pangkat Y per K konsentrasi NO nya 0,2 pangkat X ini 0,05 pangkat Y. Nah, kita masukin nilainya. Satu per T1, T1 nya itu 4 ya per 1 per T3, T3 nya 1 sama dengan K nya ini bisa kita coret ya, K dibagi K habis, ini juga habis gitu ya, sisanya adalah 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat X 1/4 dibagi 1 1/4 ya 1/4 sama dengan ini 0,1 per 0,2 pangkat X ya 1/4 sama dengan 0,2 dibagi 0,1 itu setengah pangkat X 1/4 itu kan setengah pangkat 2 ya setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X. Nah berarti nilai X nya sama dengan 2 ini X sama dengan 2. Nah, kita udah dapet nih order reaksi dari NO nya yaitu 2. Sekarang kita cari order reaksi dari BR2. Nah, sama ya. Kita bandingkan percobaan mana yang berarti konsentrasi NO-nya sama. Yang 1 dan 2 ya. Percobaan 1 dan 2. Ini konsentrasi NO-nya sama ya 0,1 dan 0,1. Ini dari percobaan 1 dan 2 V1 per V2 sama dengan K konsentrasi NO pangkat X konsentrasi BR2 pangkat Y per K konsentrasi NO pangkat X konsentrasi BR2 pangkat Y. Kita masukin V1 berarti 1 per T1 ya per 1 per T2 sama dengan K konsentrasi NO nya 0,1 pangkat X konsentrasi BR2 nya 0,05 pangkat Y per K konsentrasi NO nya sama 0,1 pangkat X ini 0,1 ya 0,1 pangkat Y. Ini bisa kita coret ya, K dibagi K 1 ini juga habis ya.
kita masukkan nilainya 1/, T1 nya 4 ya. Ini 1/4 dibagi dengan 1/2 ya. T2 nya adalah 2, sama dengan 0,05 pangkat Y per 0,1 pangkat Y. Ini pembagian pecahan ya, 1/4 dibagi per 2. Jadi 2 dikali 1 per 1 kali 4 ya. Yang jauh dikali yang jauh, yang dekat dikali yang dekat ya. Ini adalah pembagian pecahan di aljabar ya, di matematika. Masih ingat ya? Jadi kalau misalkan ada bilangan A per B dibagi dengan C per D, nah ini yang sama dengan yang jauh kali yang jauh, berarti A kali D ya, berarti A D dibagi dengan yang dekat kali yang dekat, berarti B dikali C. Ya, ini konsep dasar aljabar ya di matematika. Jadi ini 2 ya, 2 kali 1 2 per 1 kali 4 4 ya, sama dengan 0,05 per 0,1 pangkat Y ya. Nah, 2 dibagi 4 itu setengah ya. Setengah sama dengan 0,05 dibagi 0,1 ya. Berarti setengah ya. 1/2 pangkat Y. Nah, berarti Y-nya dapat ya. Y sama dengan 2. Ini setengah itu berarti setengah pangkat 1 ya, berarti Y sama dengan 1. Nah, jadi persamaan lajunya adalah V sama dengan K konsentrasi NO pangkat X, tadi pangkat X-nya adalah 2, dan konsentrasi BR2 pangkat Y-nya adalah 1. Ini adalah jawaban. Nomor 4, soal SBMPTN tahun 2016. Di sini ada reaksi CH4 bereaksi dengan BR2 menghasilkan CH3Br ditambah HBr. Nah, diketahui di soal laju pengurangan CH4 adalah 4 molar per detik gitu ya. Yang ditanya adalah laju penambahan CH3Br-nya berapa gitu ya. Oke. Ini soalnya mudah ya, karena tadi udah kakak jelasin laju reaksi setiap zat itu bisa menggunakan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau kita mencari laju pengurangan CH3Br maksudnya, jadi V CH3Br sama dengan nanti koefisien CH3Br dibagi koefisien zat yang lajunya diketahui. Lajunya diketahui ini ya, CH4, berarti koefisien CH4 dikali dengan laju CH4-nya ya, V CH4. Kita masukin angka-angkanya sama dengan koefisien CH3Br. Nah, ini koefisien CH3Br-nya adalah 1 ya. Nah, mungkin sebelum itu di sini reaksinya udah setara ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Pertama harus pastiin dulu si reaksinya setara atau tidak. Karena kalau tidak setara berarti jawabannya bakal salah. Nah, kalau kita lihat di reaksi ini, reaksinya udah setara ya. Ini ruas kiri, di ruas kanan, C di ruas kiri ada 1, di ruas kanan juga ada 1 ya. Terus H ada 4, di kanan ada 4 juga. Ini 3 ditambah 1 4. BR di ruas kiri ada 2, di kanan ada 2 juga ya, BR, dan ini BR2 ya. Ini BR1, ini BR kedua, jadi 2. Jadi ini reaksinya udah setara. Jadi harus hati-hati. Soalnya nanti di soal yang lain
bisa jadi reaksinya belum setara, berarti teman-teman harus menyetarakan reaksi tersebut. Nah, di sini reaksinya setara, kita langsung aja masukin koefisien CH3Br-nya. Koefisien itu adalah angka di depan zatnya ya. Nah, ini angka di depan zatnya, kalau nggak ada berarti 1 ya. Berarti 1 per koefisien CH4, 1 juga ya, dikali CH4, kecepatan CH4-nya adalah 4 ya. Laju pengurangan CH4-nya adalah 4 molar per detik. 4. Nah, berarti 1 per 1 kali 4 adalah 4 molar per detik. Ini jawaban. Oke, soal nomor 5 yang terakhir, SBMPTN tahun 2018. Di sini ada reaksi 4 pH3 ya, gas pH3 supaya menjadi gas P4 dan gas hidrogen ya, 6H2 gitu ya. Nah, diketahui di soal ini adalah laju pengurangan pH3 itu adalah memenuhi persamaan ini ya, K dikali konsentrasi pH3 gitu ya. Diketahui volume reaksi ini adalah 2 liter. Di sini V-nya bukan kecepatan ya, tapi volume, ini V besar. Jadi volumenya adalah 2 liter, konsentrasi pH3-nya adalah 0,1 molar. Nah, diketahui terbentuk 0,0048 mol H2 ya per detiknya. Yang ditanya adalah tetapan lajunya berapa, gitu ya. Ini tipe soal yang sama seperti soal nomor 4. Di sini diketahui laju terbentuknya H2 ya. Laju terbentuknya H2 adalah 0,0048 mol per detik. Ya. Jadi di sini kita bisa hitung V-nya ya. Di laju penambahan H2 gitu ya. V H2 sama dengan, rumusnya berarti perubahan konsentrasi H2 gitu ya per selang waktunya ya. Konsentrasi atau tandanya ini kurung siku adalah, rumusnya adalah N dibagi V ya. Jadi mol dibagi dengan volume per dan sampai. Kita masukin nilainya. Molnya 0,048 per volumenya 2 liter gitu ya, dibagi selang waktunya per detik, berarti per 1 detik ya, 1. Ini sama dengan 0,0048 dibagi 2 berarti 0,0024 ya molar per detik. Ini adalah laju penambahan H2 gitu ya. Nah, laju penambahan H2 ini ya kita gunakan untuk mencari laju pengurangan pH3 gitu ya. Karena kan yang ditanya adalah nilai K. Jadi kalau kita mau mencari nilai ini ya laju pengurangan pH3-nya harus diketahui gitu ya. Dan konsentrasi pH3-nya udah diketahui, dan konsentrasi pH3-nya udah diketahui di sini ya, 0,1 molar. Ini udah ada nilainya gitu ya. Ini yang kita cari, ini belum ada gitu ya. Nah, yang ini berarti kita harus cari dulu gitu ya, mencari ini dari clue ini ya. Dari clue di soal yang ini terbentuk H2-nya ini 0,0048 mol. Nah, tadi barusan kita udah hitung ya, lajunya adalah ini ya, 0,0024 molar per detik. Itu laju penambahan H2 gitu ya. Jadi seperti itu ya idenya ya. Nah, sekarang kita cari laju pengurangan pH3 ya. pH3 ini kan reaktan ya. Berarti kan reaktan berkurang gitu ya, menjadi produk. Kalau produk berarti bertambah, makanya di sini aja laju penambahan ya, penambahan H2. Kalau pH3 dia berkurang karena pH3 ini adalah reaktan. Jadi laju pengurangan. Tadi sudah ada minus ya. Laju pengurangan pH3 dengan menggunakan perbandingan koefisien juga ya, seperti soal nomor 4. Nah,
kita pastikan si reaksinya udah setara ya. Nah, kalau kita lihat di sini ruas kirinya P ada 4, di ruas kanan ada 4 juga gitu ya. Di ruas kiri H3-nya ada 4 dikali 3 ya, ada 12. Kan PH3-nya ada 4. Nah, berarti total H-nya ada 4 dikali 3 ya, 12. Yang sebelah kanan di sini H2, H2-nya ada 6. Berarti total H-nya adalah 6 dikali 2, 12 juga. Nah, jadi jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan udah sama semua. Jadi reaksinya udah setara gitu ya. Nah, laju pengurangan pH3-nya V pH3 gitu ya. Atau kalau di sini simbolnya ini ya, min D pH3 gitu ya per dt gitu ya, sama dengan koefisien pH3 per koefisien zat yang diketahui, yang ini ya, lajunya udah diketahui, udah kita hitung tadi ya, H2 dikali dengan VH2. Kita masukin nilai-nilainya, berarti ini sama dengan koefisien pH3-nya adalah 4 ya, angka di depan zat pH3 adalah 4, berarti 4 per koefisien H2-nya adalah 6 ya, per 6 dikali laju penambahan H2-nya adalah 0,0024. Ini sama dengan 4 per 6 itu 2 per 3 ya, 2 per 3 dikali 0,0024. 0,0024 dibagi 3 itu 0,008. 0,008 dikali 2 0,0016 molar per detik. Ini adalah laju dari pH3-nya. Sekarang kita masukkan ke persamaannya. Jadi pH3 ya, laju pengurangan pH3 sama dengan K dikali konsentrasi pH3. Kita masukin laju pengurangan pH3-nya ini ya, 0,0016 sama dengan K yang kita cari nilainya dikali konsentrasi pH3 ini ya, 0,1 molar. Nah, berarti K-nya adalah 0,0016 per 0,1. Jadi sama dengan 0,016 ya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk lain berarti 1,6 dikali 10 pangkat 12 minus 2. Ini jawabannya. Jadi ini nilai K-nya adalah K sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 2. Baik, demikian pelajaran hari ini tentang laju reaksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.